warusuka masrujun wasaifuka masrurun waramhuka mansurun wakausuka maukurun wasahbuka soibun walikabuka alil agifna liqadari hawaijina khairul dunya wal akhirah. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi fadalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Wassalatu wassalamu ala syamsil mursalin wa qamaril nabiyyin wa sidratil muntahal arifin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa ashabihi wa ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi wa'afini mahabbataka wa ma'rifataka wa'afini ma'aka wa kehadapan seluruh ahli silsilah thariqah qadiriyah naksabandiyah Mahasyuriyalaya Sinarasa PPKN Bisya Kuliah Sayyidina Mursyidina wa Murabbi Arwahina wa wasilin bainana bain Allah Hadrat Husain Muhammad Abdullah Syafillah Masyur pada salah-salah. Semoga dengan kesempurnaan karunia dan berkayaan Allah curahkan kepada beliau senantiasa tercurah limpah kepada kita sekalian, Iman dan murid-muridnya, dan juga untuk seluruh alam semesta. Nah, sama-sama kita hormati Wakil Talqin Pengarsa Amah Al-Mukarram Bapak Haji Muhammad Sana Kristiana, Ketua Madrasah Pak Haji Lilis, keluarga Bapak khusus sebagai pemangku Manadi, keluarga besar Bapak Haji Miska, Ibu Haja Anak. Semoga kita semua senantiasa dalam keberkahan, berkah semuanya, berkah segalanya, berkah selamanya. Karomah barakah masalah. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bentar, anak iklan lewat. Bisa kesini. Sampai kepanjangan. Wes, mau duduk. Wes kebagian kafe dulu. Wes, siap. Di kebagian ribut. Kebagian ribut. Dilanjut. Baru kita pada ulul syuhur. Ikhwan akhwat para pecinta kesucian jiwa yang sedang menempuh hakikat keikhlasan rahimakumullah dan ya Allah wa iyyakum ajma'in. Mungkin di sini. Terus lanjut. Nah baru kita pada ulul syuhur di bulan Muharram, masih bulan Muharram. Ayo diriku mana? Ibadah diulangi mana? Bulan Muharram itu rukun pira? Anak, bapak, itu harus jawab kan? Jawab. Subek. Muharram ada papat rupe siji mim artine singkatan sing
mujahadatun nafas, artinya berjuang bersungguh-sungguh untuk mengalahkan, meredam nafas jiwa. Nafas itu adalah mufrad daripada anfus. Nafas itu sedikit, maka anfus akeh. Nafas artinya jiwa, jiwa artinya diri, ya diri, jiwaku diri. Nah jiwa ini, jiwa masing-masing manusia ini oleh Allah sedang diperjalankan. Dari mana startnya dan sampai mana finishnya? Maka kita tuh harus punya roadmap. Apa roadmap tuh? Artinya memasang harfiah. Harus punya peta perjalanan, harus tahu peta perjalanan. Layaknya orang yang mau menuju ke suatu tempat, maka dia harus punya roadmap. Menghitung, ngerti menghitung. Harus punya peta perjalanan. Dari mana mulainya dan sampai kemana? Ada checkpoint di situ apa-apa. Harus tahu. Ya, harus punya map. Gimana Google Map? Maka kadang-kadang kesasar dengan Google Map. Kenapa? Langkah guide. Google Map karena dewek. Dari Google Map bakal langkah penutup jalannya mah gerbang malah kesasar. Ya, jadi kita semua ini manusia sedang diperjalankan, sedang tour, sedang adventure, sedang traveling menuju suatu destinasi penting dan puncak adalah kepada Allah. Harus tahu nih. Wa id akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu birabbikum. Ini dimulai dari sini nih. Harus tahu dari sini dulu. Kenapa para sahabat itu sangat gencar agar semua manusia itu harus tampil. Mengapa para sahabat itu tentang talqin begitu sangat seriusnya? Jadi ini, karena kalau tidak talqin dzikir maka tidak akan tahu perjalanan sebenarnya manusia itu berjalan dari mana ke mana tujuannya. Semua manusia itu ketika lahir ke dunia semuanya amnesia spiritual, lupa terhadap perjalanan dirinya itu harus kemana. Ya, jadi dimulai dari sini. Wa in akhadha rabbuka, dan terangkanlah wahai Muhammad, ketika Tuhanmu akhadha mengambil min bani Adam, daripada keturunan Adam. Siapa Bani Adam itu? Ya manusia, spesies manusia ini adalah digolongkan menjadi Bani Adam, anak turune Kanjeng Nabi Adam, putu anak putune Kanjeng Nabi Adam. Kabeh manusia. Ya bini kene, bini kana, bini sekian, bini cuman pengen, dan di zaman kok ngarepan teka. Semua sih bakal masih aram manusia. Ini kena hidup ini. Karena apa? Harus tahu. Maka harus tahu fitrah, harus tahu hak asasinya. Fitrah itu adalah hak asasi. Maka hak asasi bagi manusia, semua manusia adalah harus mengenal kembali Tuhannya. Alastu birabbikum, kita semua itu menjawab alastu birabbikum, bukankah aku Tuhanmu, hei anak putu Adam? Akhirnya apa jawabannya? Diri ini masing-masing anfus, diri kita ini, baik diri yang telah berlalu, yang sekarang sedang menapaki bumi, dan yang akan datang, semuanya itu kena hitam ini. Dari dulu, sekarang, dan yang sampai akan datang, yang namanya manusia kena hitam ini. Alastu birabbikum. Hanya saja kita itu pada masanya dilakonkan pada saat ini.
qalu bala syahidna nggih Gusti sedaya-daya panjenenganipun pangeran kula nyakseni bahwa Allah itu pangeran kula. Asyhadu alla ilaha illallah. Ini dari sini. Ketika kita masih di zaman azali. Zaman sing burung masih azali. Zaman bahasa Sirun Asrore alam lahut. Di alam lahut, alam wahdah, alam ahadiyah. Ya, alam ahadiyah wis sapa-sapa anane mung Gusti. Ya, mung Gusti anane alam suwung. Tidak ada siapa-siapa. Kemudian Allah menciptakan diri-dirinya. Nanti akan ditiupkan ke dalam masing-masing diri ini semua. Sehingga diri itu ketika ditiupkan ruh, maka diri itu menjadi hayat, menjadi hidup. Ya, lain itu. Ini mengapa talqin itu pengersama begitu serius tentang masalah talqin ini. Karena ini sangat penting, karena talqin itu adalah hak asasi manusia yang paling asasi. Karena mengenal Tuhan, kalau tidak talqin zikir, maka manusia tidak akan pernah akan kenal kepada Tuhannya. Dulu telah berjanji, telah ditalqin oleh Allah, ya, di zaman azali, dalam alam arwah kita semua telah ditalqin oleh Allah. Sehingga ketika turun ke dunia, karena sudah dibalut oleh berbagai macam materi, sehingga lupa diri kita yang terdalam itu tertutup, di portal, digembok. Ya, diri kita itu ruhul qudsi yang ada dalam diri kita itu masih digembok. Nah, talqin ini adalah dalam rangka untuk membuka gembok itu, membuka portal gaib itu. Kalau tidak dibuka ditalqin, maka tidak akan pernah terbuka. Manusia akan selamanya akan goflah, akan lupa. Ini begitu kasih sayangnya beliau, guru kita pengersa Abah. Ini sangat konsen dengan masalah talqin. Karena begitu sayangnya kepada manusia. Karena misi besar para rasul, para nabi dan para pewarisnya, begitu pun para mursyidin, para guru mursyid, ini adalah agar mengembalikan manusia jati dirinya, agar mengenal Allah dan mengembalikannya kepada Tuhannya. Ini adalah misi besar. Maka ketika manusia ini terselamatkan, mau ditalqin zikir, maka itulah kebahagiaan, nikmatul utmah, nikmat yang sangat luar biasa, keberhasilan seorang nabi, seorang rasul manakala umatnya kembali kepada Tuhannya. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan yang sudah melakukan talqin zikir itu adalah suatu hal anugerah yang luar biasa yang Allah berikan kepada kita sekalian, terutama kepada yang baru talqin tadi. Ini harus disyukuri, harus disyukuri. Karena di dalam manusia itu ada 3 klasifikasi, 3 kelompok. Ada orang yang mukmin, ada orang yang kafir, tengah-tengahnya ada yang munafik. Orang mukmin adalah orang yang mau masuk ke dalam rumah lewat pintu. Kalau orang munafik itu sudah tahu itu pintunya dibuka, tapi agak gogok. Udah dabina bena dalik, mancing tak beli. Weruh pada lawangan dibuka. Tapi karena oleh Allah itu jadikan orang munafik, maka tidak jadi masuk. Weruh kebenaran itu tahu. Ada orang yang ditutup, ya. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Kenapa? Khatamallahu 'ala qulubihim. Karena kan sudah dicap dari orang yang kafir, maka ditutup. Hatinya tetap dibelenggu di portal, digembok hatinya. Tidak mau talqin itu, tidak mau. Maka beruntunglah kita semua yang telah mentalqin zikir. Berarti kita itu adalah orang-orang mukmin. Maka yang disuruh masuk Islam itu bukan orang kafir, bukan orang munafik, tapi orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kafah
Yang disuruh masuk Islam itu bukan orang Yahudi, bukan orang Nasrani, bukan orang kafir, tetapi orang yang mukmin. Kalau sudah iman ya masuk ke dalam Islam secara secara sempurna, secara keseluruhan. Maka talqin dzikir itu adalah menyempurnakan kemanusiaan kita, mengingatkan kembali kita kepada perjanjian lama. Dulu di waktu pada zaman arwah kita semua mendapatkan talqin, ditalqin langsung oleh Allah. Kemudian ketika turun ke dunia maka diuji oleh Allah. Siapa nanti yang akan kembali? Ya, yang kembali adalah orang-orang yang memperbaharui, meregistrasi ulang talqin tadi. Diulang, daftar ulang nih. Bakal pengen lanjut, ya. Bakal pengen lanjut dulu daftar ulang talqin lewat siapa? Lewat wakil Allah. Kalau dulu mah langsung Allah sendiri. Ya, langsung Allah dengan kita, dengan diri kita yang menimpakan itu langsung face to face dengan Allah, tatap muka dengan Allah, muka lama, ya, langsung dengan Allah. Nah, ketika ke dunia, karena kita sudah diberikan jasa, dibungkus dengan jasmani, maka yang menampilkan juga ya tidak langsung, tetapi kepada orang yang punya jasad dan punya raga, sama dengan kita, sejenis, ya. Kitanya punya raga, wakil Allah juga punya raga yang sama-sama. Nanti transfernya itu adalah benar, ada di alat sama-sama. Ibarat orang mentransfer suatu file dalam HP itu ya ada casingnya juga, masing-masing ada casingnya sama. Ditransfer datanya, ya, lewat Bluetooth misalnya. Lah Bluetoothnya ini harus semuanya aktif. Yang mentransfer data yang harus aktif Bluetoothnya, yang mau menerima juga harus aktif. Oh, kalau tidak aktif salah satunya ya tidak akan terjadi. Kakinya tidak akan masuk, ya, tidak akan terkoneksi, tidak akan mendapatkan. Nah, maka bersyukurlah kita. Jadi perjalanan kita ini sampai pas saat ini di titik ini, di checkpoint ini, pada saat ini di sini sekarang, mudah-mudahan kita akan selamat nanti, ya. Tidak akan selamat, diselamatkan oleh Allah lewat para sahabat. Syaratnya apa? Ikut kepada beliau. Harus ikut, jangan berkata apa-apa, ikut saja. Kalau kita tidak tahu, ikut saja, mumpung tidak tahu. Jangan merah putih, ya. Wis kali meluan bae. Ari meluan bae pajare guru dari pengarsa abah apa bae sing dilakoni di maklumataken pengarsa abah, lakoni bae. Kalau kalian belum bisa, hari cicing menang aja akan komentar. Jangan ada dalam hati, kenapa ya? Jangan. Wis kali menang. Ya, menang. Tapi yang paling bagus adalah kita ikut nggak tongkat ya. Kenapa? Wis mumpung ngerti, meluan dengan tongkat bae. Ya, aja kakek komentar, aja kakek ngomong, aja kakek protes melu bae. Iki syaratnya kita jadi murid itu harus ikut. Nah inilah kalau kita ingin selamat, ya, tahu perjalanan kita dari mana. Setiap kita itu perjalanannya dimulai, perjalanan rohani kita, diri kita ini dimulai daripada proses talqin dzikir. Ini adalah perjalanan yang disebut dengan suluk. Dalam bahasa sufinya adalah suluk, dalam bahasa kerennya adalah traveling. Kita sedang melakukan suatu perjalanan rohani. Ikut kepada pengersaabah, dimulai dengan dibuka, dengan dimulai setat dari talqin dzikir, itu sudah dimulai perjalanan awal. Untuk apa? Untuk sampai kepada hadrat Allah Subhanahu wa taala. Karena tujuan akhirnya kita itu adalah oleh Allah diciptakan adalah untuk sampai kepada Allah. Harus sampai inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Lamun dari bahasa Jawa pokok ngerti teh sangkan paraning dumadi, sangkan sing endi parane mendi dumadi sing endi. Oh, pokok weruh ning pagustane ning Gusti Allah. Kudu sampai ning Gusti Allah. Bakal melu ning apa roadmap ning melu ning petane para sahabat, maka kita tidak akan sampai kepada Allah. Maka sekali
kadu baik. Apa maka anak amalia mursid, anak zikir, anak khotaman, anak manakibat, itu adalah peta perjalanan kita. Ikuti perjalanan itu, petanya. Karena kita sudah pun ada petanya jelas ya, amalianya jelas, kemudian gaibnya sang mursidnya yang menuntun jalan agar kita tidak salah langkah, maka ada syekh mursidnya ikut kepada pengusaha. Oh, paham ya? Bagaimana ikut baik? Iya, supaya kita selamat karinong apa nunggang ya, nunggang sepur ning wagon ning gerbong ya, lokomotif anak dra apa masinisnya ya anak apa ada sampai numpak lokomotif anu masinisnya laka iya sing ana lokomotif lokomotif ana yaitu lokomotif apa? Toriko Qadiriyah Aksabandiyah Ma'ad Suryalaya Sinan. Masinisnya siapa? Aba Aos. Ana masinisnya, ana supire. Iya, bagian bisa bagus kalau ana supire mah jalan. Masa teka-teka. Kudu ana sing urip. Ya. Apakah sing abang mau berangkat selesai pensiun? Iya, abang mah. Ya, abang mau pensiun. Bukannya wis wafat intikal, berarti menandakan tugas beliau sudah selesai. Dilanjutkan oleh pelanjutnya. Siapa? Ya Pak Aos yang melanjutkan. Karena mursid itu adalah murid yang telah mencapai derajat rijal, yang sudah merupakan duplikasi daripada mursidnya. Abaot itu adalah duplikat dari Abah Anom. Ikut kepada Abah Aos. Kalau kita ikut kepada Abaot berarti ikut kepada Abah Anom. Oh, Abah Anom selesai pensiun. Ini panu bega. Baju miska pensiun. Iya. Kita tahu jawab ini siapa harus pensiun. Ganti kepala sekolah sih masih dodo harapan apa? Registrasi apa ulang apa tuh ya nih kepala sekolah sekian apa daftarnya jadi Pak Jimiska sekian kira-kira terima dan Pak Jimiska ya udah mari kita mas gambar seperti itu. Jadi ikut saja kepada beliau pengusaha maka kemudian nafas hibdul hurmat ridha Allah kemudian mahabbatullah. Itu adalah roadmapnya perjalanannya kita agar kita sampai kepada mahabbatullah, cinta kepada Allah. Ilahi anta maksudi wa rahmatullahi ini mahabbataka wa ma'rifataka wa ini mahabbataka. Ini untuk mencapai itu tujuan visi besar itu, maka diberikan misinya untuk menjalankannya. Diberikanlah pelajaran zikir. Ada zikir harian, zikir apa mingguan, ngomongin mah, kita dikir langkah dikir mingguan, langkah dikir belum, apa dikir ku harian kabe, dikir kuan kotaman yang tinggal dina, mana kiban yang gal dina, ya, wes pokoknya mah kita mah ikut kepada Abah Aos, dikirnya, kotamannya, mana kibannya, amalia mursid kita amalkan semua secara bertahap. Jadi itu kalau kita ikuti ke dalam roadmapnya ya, peta perjalanan kita, suluk kita, maka kita akan sampai kepada Allah yang penting GCK-nya sih ada sampai merosot, ada sampai kenang pengaruh, kenang pengaruh yang rewel ya wes, orang sing santer gini sepur cepat genkeru, cepat tuh selama kita lebih gencar temenan mau wes pintar wes ini. Dodok di kono sabuk pengaman di pasar, ya merem bae wes merem. Ada telung kanan ada kiri merem bae. Pakai melek kono wes. Wes apa termek-mek lah pakai makanya sangat cepat sekali. Keretanya kereta super cepat. Ikut pengusaha ini wes gak makanya beli kereta terguma. Pintar bagaimana? Ya, kesulitan dia tekan internet merembet, arah merembai wis merem aja toleh kanan toleh kiri aja ngerongakan kanan karo kiri wis apa merembai pura-pura bicak pura-pura bu mandek bae wis gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.